Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Lutfi, NPM 2103011085, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Wawan Transpujianto. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi 11, yaitu tentang munasabah. Munasabah menurut bahasa yaitu kecocokan, kesesuaian, kepantasan. Sedangkan menurut istilah, munasabah berarti musyakalah, yaitu keserupaan. Muqabaroh yang berarti kedekatan. Bisa juga berarti yang bisa diterima oleh akal. Disebut juga saling berkaitan, kesatuan dalam makna. Disebut juga ilmu yang mempelajari sebab dari turunnya ayat atau surat. Disebut juga kemiripan dalam segi ayatnya. Disebut juga memiliki keterkaitan kalimat antar kalimat, ayat antar ayat, dan surat antar surat, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan sesuatu dengan sesuatu. Contohnya hubungan umum dengan khusus, atau sebab akibat, atau hubungan yang berlawanan atau yang bertentangan. Contoh munasabah dalam Al-Quran yaitu hubungan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Pada pembukaan surat Al-Baqarah yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sedangkan di dalam pembukaan surat Al-Fatihah yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu kaitannya jika jalan lurus yang kita minta ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Susunan ayat-ayat dan surat-surat yang ada di Al-Quran yaitu bersifat tauqifi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu asbabun nuzul, jika kita mengetahui turunnya, maka kita pasti tahu sebab ayat tersebut diturunkan. Dengan cara yaitu memperhatikan tujuan pembahasan. Yang kedua, memperhatikan uraian atau tujuan yang dibahas. Yang ketiga, menentukan tingkatan-tingkatan ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, kesimpulan atau ungkapan-ungkapan yang benar. Macam-macam munasabah di dalam Al-Quran. Seperti halnya surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran saling berkaitan di dalam isinya. Yang kedua yaitu surat dengan surat. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sebelumnya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Yang ketiga yaitu surat dengan kandungan isinya, yaitu yang memiliki urgensi isinya dari perumpamaan, peristiwa atau kisah. Kemudian nama termasuk cerminan isi dari ayat. Selanjutnya diambil dari tema yang spesifik atau khusus dan diambil dari huruf di awal surat seperti contohnya Yasin, Alif Lam Mim. Nomor 4, satu kalimat lainnya dalam satu ayat. Yang pertama yaitu adanya hubungan antar kalimat secara nyata. Jika hilang atau terputus akan merusak isi surat tersebut. Yang kedua yaitu kebalikan dari yang pertama. Kemudian ada tambahan huruf ataf yaitu huruf penyambung. 5 yaitu nama surat dengan tujuan turunnya. Nama surat tergantung mencerminkan isi surat tersebut. 6 ayat dengan ayat dalam satu surat tersusun menjadi berita yang sistematis. Yang ketujuh yaitu ayat penutup dengan isi ayat tersebut. Gunanya untuk mengukuhkan, memberikan sandaran isi ayat pada sumbernya, serta mempertajam relevansi makna. Yang kedelapan yaitu awal uraian surat dan akhir uraian surat, yaitu keserasian di awal dan di akhir surat. Seperti contohnya surat Yusuf yang menjelaskan secara gamblang perjalanan hidup Nabi Yusuf. 9. Penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Seperti akhir surah Al-Waqiah dilanjut surah Al-Hadid. Yang ke-10 yaitu antar ayat dengan satu tema. Di dalamnya beberapa ayat tapi
mengangkat tema yang sama. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.